Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sedang bersama dengan Ustadz yang sangat baik hati. Buku soalnya jam berapa? Namanya enggak apa-apa, lanjut Ustaz. Kurang macam jam berapa? Adalah Ustadz Yudi. Jam 5 sendiri. Ustadz Yudi Kita disampar. adalah guru saya yang sangat baik hati, yang sangat tampan dan memiliki suara yang sangat Masya Allah. Insya Allahan beliau. Enggak, Ustadz Yudi, izin. Apa yang membuat Ustadz Yudi saya melihatnya tenang di tengah pandemi yang sangat mewabah ini? Apa resep untuk tenang hati? Resep tenang itu Kan itu di jiwa ya sebenarnya. Ya, Apa Ustaz? kalau apa? Ya itu yang kalau pesan dari guru saya itu, kalau di majelis itu banyakin zikir, terus ya itu banyakin sholawat udah. Kenapa Ustaz? Saya rada budak nih, suka dengerin headset, dan pemirsa saya kurang denger, kurang apa? Jadi kalau harus untuk pribadi gitu ya, untuk pribadi itu apalagi di musim lagi pandemi begini itu kayak baca apa ratibul haddad, ratib haddad itu rutin, pokoknya kalau jadi sehari minimal sekali tuh. Itu kan ratib haddad kan terlalu dalam buat saya Ustaz, maksudnya yang umumnya kan, zikirnya apa Ustaz? Untuk umum, biar umum, yang gampangnya apa Ustaz? Itu aja udah. Apa kan kayak lafaznya ini. Kalau enggak Allah terus aja. Itu coba. bisa tenang Ustaz? Itu nih kita bayangin gini. Allah. Coba aja rasain berapa. Terus kita yang ngerasain lain coba. Ini mohon maaf ya, Ustaz. Ini saya sebenarnya ngomongin diri saya sendiri. Kadang-kadang pas saya lagi nggak ada uang Ustaz, nggak tenang juga. Apa itu? Saya belum praktekin Ustaz. Itu bisa tenang, bener Ustaz? Enggak, kalau karena kenapa? Masing-masing orang itu punya kesusahannya masing-masing. Oh betul Ustaz, betul. Saya pun sama punya kesusahan, cuman kan yang waktu itu pernah dibahas, ada yang dinampakkan, ada yang enggak. Gitu. Tapi jujur Ustaz, saya melihat Ustaz tuh teduh. Makanya saya samperin untuk saya ambil energinya Ustaz. Karena aura-aura positif itu harus kita karena kan obat hati berkumpullah dengan orang-orang yang baik, gitu kan. Maksud saya begitu Ustaz. Ya itu mungkin. Oh jadi bisa Ustaz. Allah itu kan Allah, gampang ya. Jadi kalau di majelis itu guru saya itu kalau majelis Kiai Haji Khairullah Romli itu kalau setiap selesai beliau ceramah itu pasti diakhiri dengan zikir jalalah. Jadi zikir jalalah tuh kita nih bener nggak cuman bilang gini, cuma ngucapin ya Allah 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 ya Allah. Jadi makin banyak kita nih butuh nih sama Allah nih, wah punya kesusahan ini itu makin kita nggak sendirinya ntar. Ya begitu dah, ntar pasti ngerasain. Oh boleh Ustaz gitu. Saya kira tuh alhamdulillah. Saya nggak tahu tuh yang boleh. Nah, ya Allah. Kan ya jadi Allah, makin ya kayak Allah. zikir yang paling. Itu boleh Ustaz. Zikir yang terbaik itu kan. Zikir yang terbaik itu. Nggak, maksud saya boleh itu ya Allah. Saya kan belum tahu ilmunya. Ya Allah, ya Allah. Boleh gitu. Boleh. Oh, Masya Allah. Keren kan banget. Berzikir ala bizikrillah tatmainnul kan, dengan mengingat Allah itu hati bisa menjadi tenang. Itu maksud saya. Saya kan tahunya zikir tuh astagfirullah, alhamdulillah kayak gitu. Saya nggak tahu tuh itu maksudnya itu bagus buat saya juga Ustaz. Maksudnya ya, terus nih ya Allah, ya Allah. Ya kan ada tuh pasti Bang Anan pernah dengar. Kalau sebelum tidur itu jangan lupa juga tuh kayak baca tiga zikir tuh, yang zikir yang itu yang pasti Bang Anan juga tahu. Nggak tahu Ustaz. Nih kan biasa habis sholat tuh, kalau habis sholat tuh usahain jangan lewat zikir yang itu tuh. Apa tuh? Subhanallah 33 kali sebelum tidur. Iya. Terus Alhamdulillah 33 kali terus Allahu Akbar 34. 34. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Astagfirullah
Nah kalau Istighfar? iya itu istighfar. Jadi tapi 3 itu aja dulu ya. Iya, jadi kalau siapa itu ada dari Habib gurunya guru gitu. Jadi kayak Johorullah Romli nih punya guru. Siap. Gurunya tuh Habib Umar. Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah. Jadi gimana ya? Ya zikirnya itu ini penting gitu. Jadi kayak zikir itu sesingkat-singkatnya itu aja udah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita nggak bisa nih la ilaha illallah masih berat, udah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi dengan kata ya Allah itu kita ini dalam hati curahin udah semuanya. Iya, benar, kita punya kebutuhan. Misalnya kan lagi sendiri gini. Ya Allah, ya Allah. Karena kalau dirasain tuh pasti lama kelamaan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ntar lain deh pasti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari hati bilang kan ya Allah. Iya, itu doa ada tuh. Iya, ya pokoknya apa aja. Hidup tenang ya Allah, rezeki dari segala arah ya Allah, buat Ustaz juga ya Allah, anaknya baik ya Allah. Amin. Jadi selain tapi kita itu ya Allah, tapi hati muter ya. Karena gini maksudnya kan sebenarnya kalau kita ngedoa kan waktu itu pernah dibahas di sini pengajian sama Ustaz Usman kalau saya pernah dengar. Sebenarnya kan kita kalau berdoa cukup nggak ngomong juga Allah udah tahu kan yang ada di isi hati kita, di kebutuhan kita apaan itu udah tahu. Cuma tapi kan kita butuh pelampiasan dengan kata-kata itu kan keren kan, kalau minta kan ya harus pakai ada kan kita sekarang gini anak nih anak mau minta jajan sama bapaknya anaknya cuma diam dong gini bapaknya gimana? Tergantung, kalau bapaknya kayak saya mah bodo amat Ustaz. Saya anak mau minta jajan aja saya nggak ngasih Ustaz, apalagi dia diem. Maksudnya alhamdulillah. Jangan. Maksudnya kan perekonomian Ustaz. Makanya ya Allah. Kok Ustaz kenapa sih? Ya Masya Allah Ustaz, saya butuh Ustaz untuk selalu mendampingi saya di tengah-tengah kemelut corona ini Ustaz. Kadang-kadang tuh masker bikin saraf saya juga jadi tegang Ustaz. Nafas, tapi alhamdulillah itu untuk menghindari polusi Ustaz. Ustaz, ada nggak maksudnya kayak saya kan suka dengerin Ustadz sebagai imam, Masya Allah bagus, ajan Masya Allah. Jadi ada nggak misalnya sholawat yang apa yang enak gitu Ustadz? Mohon maaf ya Ustadz. Apa ya? Karena kalau sebenarnya ini kan kalau ini kan nggak. Yang umum gimana Ustadz? Hah? Yang bimbo gimana? Yang bimbo dulu ada. Sholat atau yang mana ya Ustadz? Yang pada umumnya, yang suka orang-orang yang sholat dan enak. Saya pengen denger suara Ustaz doang supaya pemirsa saya tahu suara Ustaz. Apa? Yang mana Ustaz? Yang umum itu yang waktu itu yang bimbo itu yang kayak gimana? Aduh lupa. Sholat bukan itu. Kalau lagunya kan ada anak bertanya pada itu lagu, tapi ini yang sholawat gimana ya? Yang apa ya? Yang Ustaz apa yang Ustaz kalau yang Ustaz yang pada umumnya yang Ustaz tahu apa? Yang umum orang Islam itu? Ya, banyak. Apa Ustaz namanya? Sallu ala khairil anam itu gimana? Buat Nabi. Kalau yang kafi itu apa sih Ustaz itu sebenarnya? Itu sholawat atau apa ya? Sholawat. Itu Ustaz coba Ustaz. Cuman itu pujian gitu. Iya Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh enggak? Boleh saya dengarkan. Saya suara duanya Ustaz. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ntar ada lagi. Allahul kafi Rabbunal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ini saya lagi pansor. Sekali lagi Ustaz. Dua kali lah supaya tenang kan. Habis itu udah Ustaz. Saya nggak ganggu lagi Ustaz. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi
likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Yang nada kedua, Allahul kafi rabbunal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Masya Allah Ustaz, saya sejujurnya saya lagi menghadapi beban yang sangat berat ketika bertemu Ustadz dan tadi ngobrol sebentar tentang keindahan sholawat atau puji-pujian. Saya menjadi tenang. Pesannya udah itu aja nih kan. Kalau Ratibul Hadat itu mungkin kalau untuk sekarang, tapi nanti insya Allah bisa lah. Bisa insya Allah kalau mudah-mudahan nih bisa nanti bisa baca Ratibul Hadat karena Ratibul Hadat itu insya Allah dah. Kalau bisa rutin, bisa istiqomah itu udah apa ya, jaminannya udah masya Allah banget Ratibul Hadat. Nah kalau untuk sekarang, kalau yang umum paling yaitu banyakin zikir ya. Kalau nggak tadi itu yang pendek, udah pendek banget, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, udah sebanyak kalau nggak la ilaha illallah udah tuh, la ilaha illallah sama apa tuh, la ilaha illallah sama sholawat. Nah sholawat itu terserah mau sholawat Jibril, mau sholawat apa. Jadi setiap hari itu minimal sholawat minimal berapa, tapi istiqomah. Misalnya nih setiap hari Bang Anan setiap sholat misalnya kuatnya cuma 10. Apa? Habis selesai sholat nih misalnya. 10 apa nih? Sholawat misalnya. Sholawatnya cuma gini doang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kan pendek banget itu. Sholawatnya daripada sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil panjang. Sallallahu itu yang kalau salaman sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya suka nangis tuh. Nah itu enggak, saya pas lagi itu suka nangis tuh, saya nggak tahu kenapa. Itu tuh ayo Ustaz, ayo coba ayo Ustaz. Tuh Ustaz mau begitu beneran, suara Ustaz tuh bagus ya. Sallallahu ala Muhammad. Nada yang tingginya dong Ustaz. Ayo Ustaz nada tinggi. Ya udah coba. Iya coba. Salawat. Ya Ustaz dulu dong coba. Ustaz mah begitu ketawa-ketawa coba Ustaz supaya enak Ustaz, kepala saya enak, tenang coba Ustaz dulu. Ya Ustaz mah ketawa-ketawa sih. Sallallahu alaihi. Ustaz mah bantuin tuh Ustaz deh. Sallallahu. Gimana sih? Ya, yang habis ini biasa katanya tadi habis sholat. Beneran itu. Itu ketinggian itu. Ya udah Ustaz dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam ya? Oh Ustaz, kepala saya enak tuh kayak gitu. Udah deh, kesalur deh. Gitu. Ayo Ustaz. Ustaz dulu. Ustaz, please Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya begitu terus Ustaz. Biar dapet ininya soalnya. Keren. Itu ketinggian enggak segitu? Enggak. Oke. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
jadi kesalur Ustaz. Jadi kan ya emosi gitu, ada kesalur. Saya butuh Ustaz, please. Begitu. Ya, jadi ini ini pesan satu udah mudah-mudahan bisa di ini. Enggak usah banyak-banyak nih. Yang tadi tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah tuh semampunya mana, misalnya mampu 50 tapi rutin setiap hari istiqomah, terus sholawat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbarnya 34. Nah, itu kan ya itu setiap habis sholat dan sebelum tidur. Sebelum mau tidur. Itu kan sebelum mau tidur kan banyak dah bisa baca ayat kursi ayat itu banyak. Sama yang tadi ya Allah terus diutarakan hatinya. Iya, itu ya karena dengan sering manggil Allah tuh jadi kita ngerasa butuh ya, dan emang kalau kata ini ketergantungannya ya emang gitu, biar meskipun kadang kita manusia ya pasti butuh dengan manusia lainnya gitu. Yes, cuman biar kita tuh bergantungnya udah sama Allah gitu. Langsung mintanya sama Allah, nanti manusia yang datang. Karena itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir menyebut nama Allah itu hati menjadi tenang. Itu udah jaminan Allah. Jadi Allah udah bilang gitu, masa iya bohong. Jadi orang banyak duit juga belum tentu tenang. Nah, itu dia. Orang terkenal belum tentu tenang. Tapi orang yang mengingat Allah sudah pasti tenang. Pasti tenang. Sudah pasti. Itu udah jaminan Allah. Ada ayatnya itu firman itu ini kan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan berzikir di Al-Qur'an ya, hati menjadi tenang. Itu. Ya itu dah. Ini kan jadi zikir la ilaha illallah tuh udah, la ilaha illallah sama sholawat udah. Sholawat itu semampunya Mang Anan. Jadi tapi jangan sampai gini, misalnya hari ini sholawat 1, besok 100. Kalau bisa jangan begitu. Misalnya hari ini 10, besok 10, besok 10 lagi. Udah, yang penting istiqomah meskipun cuma sedikit gitu. Kayak baca Quran, hari ini 1 ayat, besok 1 ayat, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai gini, misalnya hari ini baca Quran nih, misalnya sampai 5 juz atau berapa banyak, tapi 3 tahun gak baca Quran. Nah itu gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi kan kalau ini istiqomah itu apa? Paling berat. Nah, istiqomah yang berat emang. Jadi kalau nggak salah tuh, Masya Allah, Nabi Muhammad beruban karena turun ayat istiqomah. Istiqomah. Iya, pokoknya istiqomah itu kan dalam segala sesuatu. Istiqomah dalam hal yang baik ya. Dalam hal yang baik itu apalagi itu pasti berat, pasti berat. Makanya untuk istiqomah itu ya harus punya target. Gitu, punya target nih sehari. Misalnya sehari, pokoknya gue mau sesibuk apapun harus nyempetin sholawat misalnya 10 kali. Udah baca Al-Quran seayat. Baca ayat Al-Quran seayat gitu. Kalau lebih dari itu lebih bagus. Jangan langsung hatam tapi besoknya nggak Al-Quran lagi. Ya itu. Ustaz, mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Ustaz, kalau bisa pesan saya jangan ganteng-ganteng. Saya kalah ganteng di sini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Mohon maaf nih kalau banyak salah ya. Ustaz, makasih ya. Hanya berbagi sharing aja. Assalamualaikum guys. Dadah. Waalaikumsalam.